Selain air, makanan merupakan salah satu faktor penting bagi tubuh dalam berkegiatan di alam terbuka. Bagaimana kita mendapatkannya saat berada di alam terbuka, dan makanan apa sajakah yang aman dikonsumsi, itu memerlukan pengetahuan tersendiri. Ini bisa juga jadi bekal kita untuk Ya iyalah. Ya, masa ya Oh ya ya song. Nah, Kang Os, setelah sekian hari kita nih di sini, kita sudah membangun tempat perlindungan dari bahan-bahan alam. Kemudian kita sudah bagaimana membuat perapian yang baik, mencari air. Lalu saya masih bingung sebenarnya, bagaimana kita mendapatkan makanan dari bahan-bahan yang tersedia dari alam, Kang Os? Itu Jadi, idealnya seperti apa? Kita tuh bisa di sini sebenarnya dapat makanan tuh dari tumbuhan dan hewan. Seperti suara ini kan, krik krik. Nah, tapi kamu harus naik ke atas. Tapi selain itu, selain tumbuhan yang bisa dimakan, ada juga yang beracun. Ada yang makan sedikit udah begini, ada baru makan banyak baru begini. Ada juga tanaman obat. Tapi biasanya obat luar, man. Seperti apa? Obat luka itu banyak tersebar di sini. Mau tahu? Mau? Tahu ada? Mau banget. Ayo kita Cari. Oke. Tapi pertanyaan lagi, Kang Os. Selain tumbuhan sama hewan, kita bisa makan apa aja? Ada makan tulang kawan juga ada ya. Oh, saya dengar-dengar Kang Os juga bisa makan setan. Catut. Ayo. Siap. Ya, udah nggak ada yang tinggal, Kang Os. Tidak. Ini yang ditinggal bivak sama peralatan Ini kita. alat komunikasi nggak dibawa? Tidak, aman, mesti ada cadangan. Oke. Ada, oke. Kita lanjut. Oh, mesti ingat kawan kemarin kita ambil apa lunglum dari suangkung. Ingat, masih ingat daunnya? Nah, itu tuh. Oke, itu kan bisa dimakan juga. Kita ke sana. Oke. Wah, lumayan jalannya nih. Lengan baju, Rahman? Sudah. Oke, siap. Kita akan sedikit menerabas ini. Ini jaga jarak. Ini kita akan potong. Ya, pohon ini bagian dalamnya kita akan potong di sini. Ini bagian yang misalnya bisa dicerna. Oke, jaga jarak. Kita potong dulu. Oke, kita bawa atas. Sebagai oleh-oleh. Oke. Oke, man. Saya masukin dulu golok. Set. Sudah aman. Ini, Kang. Ya, siap. Kita langsung coba. Seperti biasa, jaga jarak. Oke. Senjata tajam akan keluar. Nah, ini bagian dalamnya nih. Duh, sayang nanti diambil lagi tuh. Apa? Si lunglumnya. Oh. Buat perapian. Wah, ini sudah mulai nih ke bagian yang siap Kan dimakan. kalau bagian luarnya ini dapat berfungsi sebagai serbuk untuk perapian kemarin ya, Kang ya? Betul. Ini bagian dalamnya berarti? Betul. Bagian dalamnya bagian yang masih muda sekali ini.
Terlihat di sini bagian dalam ini. Aha. Iya. Bagian dalam ini sebenarnya bisa dimakan, tapi akan sulit dicerna. Sampailah kita kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Kita coba Mon, yang ini coba patahkan. Yang mana berarti? Ini di bagian dalamnya. Bagian dalam? Iya, langsung dimakan aja. Coba rasakan itu. Jadi gimana nih? Harus dikupas dulu atau Tidak langsung? usah, langsung ini kan sudah terbungkus, sudah Ini langsung dikupas. dimakan? Ya. Ini bisa dimakan nih? Makan Bisa. dulu atau gimana nih? Coba. Gimana rasanya? Seperti bengkoang. Ini bisa dimakan kan, Kang? Bisa, ini mengandung banyak karbohidrat. Disukai sama pemburu ini. Tapi tidak beracun ini. Tunggu 5 menit. Wah, Kang Os bisa. Oke, tidak, ini aman. Aman ini ya? Ya, karena palam-palaman banyak mengandung karbohidrat. Ini jenisnya apa? Palem berarti? Palem ini? ya. Kita bawa aja nanti Mon ya. Kita siapkan kantongnya. Kita proses lebih ini lagi, lebih higienis. Oh, itu aja lah. Kenapa? Kenapa nggak mau ini teh? Nggak mau Beban. bawa ya. Kang Os, biasanya ini bisa dimakan satu sepanjang itu, ini juga berarti bisa dimakan atau hanya yang bagian ini saja? Ya, yang mudah dicerna aja. Jadi yang sudah berserat, usahakan cadangkan saja. Oke. Yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, ini bagian dalamnya masih kita potong-potongkan. Nah, ini sudah berserat ini. Oh, nah ini yang enak nih. Oh. Paling enak. Dagingnya ya? Ya. Kita proses nanti. Kita cari lagi di sebelah sana, Mon. Ah, mari Mon. Ini ada nih. Wah, Satu ada lagi. nih. Ada lagi nih. Masih dari keluarga palam-palaman. Kita langsung coba aja ya. Ah, Siap. Ini pelepah pertama. Kita tebas. Izin, Ponan. Sama seperti tadi, mau nyoba buka? Oh, saya aja ya. oke. Tetap jaga jarak. Kang Os, ini Siap. kok Kang Os bisa tahu ini bisa dimakan atau enggak? Itu sebenarnya ciri-cirinya bagaimana, Kang Os? Kalau saya sih bukan ciri-cirinya, tapi belajar dari masyarakat lokal. Nah ini kalau palam-palaman, hampir semua jenis palam-palaman bisa dimakan. Oh. Kalau yang lain-lain, nanti kita cari tumbuhan yang berbeda. Oke. Nah, itu kan ciri-cirinya. Ya, Lalu bagaimana memastikan kembali bahwa tumbuhan ini dapat dimakan atau tidak, beracun atau tidak? oke, kita coba ya. Nah, ini seperti biasa, cium, oles, cicip. Nah, ini bagian yang bisa nih Sama ya? Ya sama, ini bagian yang masih dapat mudah dicerna oleh tubuh. Jadi kalau kita menghafalkan semua jenis pohon berdasarkan nama-nama akan berbeda. Mendingan kita lakukan prosesnya. Coba cium dulu. Aman? Tidak terasa asing? Oles. Biasanya di bagian, jangan ke saya Loh, dah. tadi kayaknya mau buka baju ya, mau siap. dioles. Dioleskannya di Kulit yang kurang peka. berarti kulit atas ya. Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Oke. Coba kan ada, tunggu beberapa saat. Kalau tidak terjadi iritasi, lanjutkan yang kulit halus. Oke. Cicip. Tidak ada reaksi. Coba sedikit saja. Kenapa sedikit saja? Ya, nanti kalau banyak kita belum tahu reaksinya. Ini sudah boleh? Sudah boleh. Masih aman kan? Aman. Oke, lanjut. How it tastes? Hampir sama ya, karena keluarga Kalau palem-paleman ya. palam-palaman ini banyak mengandung karbohidrat. Hmm. Biasanya para pemburu ya sangat menyukai ini. Oke, ya, kalau gitu kita lanjut ke pencarian yang lain. Oke, ini bisa juga jadi bekal kita untuk Ya pencarian iyalah. Masa ya? Oh ya, so. Oke, lanjut. Kita tadi ngambilnya di lereng, kita coba tumbuhan yang ada di lembah. Ya, ada suara sungai berarti titik terendah itu ya.
aku mau ke lembah. Nah, ini Mon, satu lagi Mon. Tanaman yang tumbuh di lembah. Yang ini? Ya, Nah ini yang dimakan apanya berarti Kang? biasa batangnya. Nah ini kan sedikit berbulu, Iya. masa langsung kita makan batangnya? Dibuka dulu. Oke, plastik segala. Potong, biasanya di kulit. Yang pangkalnya yang gede lah, biar Ya. enak. Bisa seperti ini. Oh dikupas dulu, Pas dikuliti. dia kuliti dulu. Takut kotor? Kan kamu yang nyoba mama. Coba rasain. Nah ini belum bersih. Kamu bersihkan dong. Oke. Letoy gini kan? Ya itu akibat. Oke. Coba. Mam. Boleh dipegang dulu Kang Us? Siap, benar. Ingat. Wah, bagus Mon. Sudah menjalankan prosedur. Gimana rasanya? Biasa saja. Berarti tidak ada rasa-rasa bagaimana, berarti Ya. aman. Ada rasa-rasa yang spesifik itu apa? Dia cenderung asam ya. Betul. Ini namanya begonia. Apa namanya? Begonia. Oh. Ya, biasa jadi indikator air. Indikator air maksudnya Iya. gimana? Di sana tuh ada aliran dekat air mengalir atau di daerah-daerah lembah yang terkandung air cukup banyak. Oh, dia menyerap air, makanya dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai. Kalaupun nggak ada sungai biasanya, oh ini biasanya dekat sumber air. Oke. Oke. Kita masukkan lagi. Oke, belanja ya. Ini dia jatuhnya mengandung apa ini, Kang? Vitamin C, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa, Kang? Orang kebanyakan vitamin C kan bisa buang air besar. Oh, yang oke. melebihi kecepatan suara. Nah, Mon, ada lagi Mon di seberang Mon. Oke, baik. Oke, itu. Kita ke sana. Oke, sana. Kita nyebrang dulu Mon. Oke. Dinginkan kaki kita. Diraba. Diraba-raba. Jaga jarak aman. Ah, ada deh. Ah, ini, Mon, satu lagi. Coba kamu ambil, Mon. Ini. Ya. Oh, ini buah-buahnya ini. Tuh. Oke, Hati-hati. Kang. Lihat pijakan, jangan terlalu ke kanan. Ini ada satu, coba dulu. Lucu ya? Ini termasuk jenis buah apa berarti ini, Kang? Kalau orang Sunda bilang atau orang Jawa Barat bilang benying. Benying. Benying dari keluarga tikus. Tikus lah semacam beringin itu. Gimana rasanya? Seperti jambu. Tuh, hampir sama. Dan mempunyai khasiat yang tidak jauh berbeda, Mon. Kalau kamu mencret-mencret, bisa makan ini. Kenapa Buah. ini, Kang? Karena tadi ada rasa sepet-sepetnya itu untuk menahan. Jadi kalau misalkan kita buang air terus, Ya, makan ini Betul. mampu mencegah. betul. Berarti sifatnya seperti karbon aktif, karbon hitam aktif. Bukan. Tidak. Kalau karbon lebih ke menyerap racun, kalau Aha. ini memadatkan. Memadatkan. Karena sepet-sepetnya itu. Oh, oke. Nah, Kang, ini kan dari tadi kita sudah mencoba kurang lebih 4 pertumbuhan yang memang dapat dimakan di Betul. alam terbuka gini. Nah, kita akan melakukan apa lagi? Kita akan terus mencari lagi atau gimana? Kita tadi sudah Tuh. mengumpulkan 4 loh. Ya, Apakah kita mencari yang lain atau Ya. bagaimana? bisa sambil. Karena masih banyak di sini, tapi kita 5. Ya, betul. Tapi tetap ingat makan minimal 5 jenis 5 jenis tumbuhan. tumbuhan. Dengan alasan Jadi kandungan-kandungan yang terdapat dalam tumbuhan tersebut saling menetralisir. oke. Itu Si logikanya A ya. menetralisir si B, si B Betul. menetralisir C, seterusnya. Betul, lebih banyak berarti lebih bagus. Paling tidak 5-5-nya lengkap Ya, ya. betul. Apabila hanya 3,
Nah itu kamu punya hutang 2 berarti. Oke. Karena di sini lebih dari 5 di sini jenisnya. Oke, oke. Nah, ini kan dari tadi kita mencoba tumbuhan yang dapat dimakan. Lalu bagaimana kita mendapatkan sumber makanan yang didapat dari hewan? Nah, itu bagaimana mendapatkannya, Kang? Biasanya bisa langsung berburu, sengaja berburu. Atau kita sendiri memasang jerat dan jebakan. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja cari bahan-bahannya. Oke. Aku di depan. Terserah Kang Gus kalau mau nunggu di Udah sini. aja, Nggak Remon apa-apa. aja di depan. Nggak apa-apa kalau mau nunggu di sini. Remon aja, Remon. Masuk, Bang. Ini cukup ideal untuk membuat menangkap hewan ini, Bang. Kenapa area sini dibilang cukup ideal? Pertimbangannya apa ini, Kang? Ini ada salah satu cirinya jalan setapak menuju sungai. Oh, dengan maksud selain manusia, ada hewan, makhluk hidup lain yang mencari air. Tuh. Oke, betul. Jadi kita kemungkinan binatangnya cukup besar, bisa babi, tapi kita kemungkinan juga ada binatang-binatang yang lebih kecil. Kita coba dengan menjeratnya. Jadi kita ibaratnya di jalurnya mereka, Ya, kita buat jerat atau jebakan. oke. Oke. Jadi gimana? Kita langsung aja buat. Oke, baik. Yang mana berarti, Kang? Bahan-bahannya apa saja berarti? Bahan-bahannya untuk jerat kecil kita bisa dapatkan dari batang-batang kayu seperti ini. Ini untuk membuat triggernya. Nanti kita akan jerat menggunakan tali. Bisa tali alam, tapi untuk lebih memudahkan kita pakai tali yang kita bawa saja. Oke. Dari sini aja. Jadi dari bahan-bahan ini saja bisa ya berarti ya? Bisa. Oke. Berarti binatangnya harus kecil itu. Lalu menggunakan apa ini? Ini lalu Ada tali. tali kemudian Cukup. cukup. Ya. Ini kita punya tali. Oke. Coba ini jalan berarti menempatkannya di sini. Oh, ini ada pohonnya nih, menggunakan ada. ini. Iya. Kalau tidak punya Telontar. Iya, telontar pegas bisa pakai karet gelang. Menjerat. Jadi kalau jerat itu biasanya binatang akan tergantung. Kemudian 3 hari lah. 3 hari. Atau disamar oleh hewan lain. Jadi harus cepat-cepat diambil Ada lagi. predator lain mungkin ya. Oke. Harus kita ukur lagi di mana jatuh. Oh, di sini. Perkiraan nanti kita persempit areal mereka Agar mengarah kemari ya. tuh. Nah, ini untuk mempersempitnya. Oh, pantes. Saya keluar dari bivak kemarin, Ya? jalan kok tiba-tiba agak sempit pas Kamu saya mau buang air. lagi Kang diarahkan. Kos hendak Iya. menjerat saya Iya. rupanya. Set. Jadi di fait accompli kan ya? Ya. Apa itu fait accompli? Diposisikan Betul. terjebak. Ya, seperti yang Kang Kos sering lakukan pada saya lah. Kan saya biasa itu. Biasa menjebak. Ya, biasa menjebak. Simpul-simpulnya yang paling mudah biasa simpul pangkal aja atau simpul jerat. Ini buat trigger, oke. Cukup lah, nanti kita buat dulu. Nanti ini ada yang terinjak, ada juga yang terlanggar, tertabrak. Ketika tertabrak, Ya. maka dia akan langsung terjerat. Dari satu trigger ini bisa dibuat berbagai macam ini jerat dan jebakan. Jadi kalau binatangnya besar dengan satu trigger bisa, berarti medianya seperti tali kita ganti dengan tali yang lebih besar. Oke, ini sebagai trigger. Simbol pangkal, simbol yang paling sederhana. Kemudian kita biar tidak jalan-jalan dia, kita ikat. Diikat. Ya. Nah ini, wah berarti ini kurang dalam. Kurang dalam. Apa Karena ini tanahnya gembur ini.
Set kita pindahkan saja. Tanahnya gembur, berarti ini dikecilkan saja. Oke. Mudah-mudahan tidak terangkat. Oh, tidak ya. Oke. Nih, sudah. Kemudian kita buat loop penjeratnya di sini. Set, 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 set. Biasanya kalau penduduk lokal dibuat dulu simple overhand di ujung. Kemudian ini untuk mengikat, ini ikat lagi. Menggunakan simple Overhand aja. overhand aja. Iya. Biar di simpul ujungnya tuh biar tidak. Oke, coba melepaskan. Segini menggantungnya berarti. Kalau kena ya, harus. Jadi selain jejak atau ada kotoran, kita juga bisa mengundangnya, Mon. Mancing. Ya, mengundang mereka untuk datang. Gimana caranya? Kirim undangan. Umpan, betul. Undangannya berbentuk makanan kesukaan mereka. Oke. Nah, seperti ini. Berarti ini kalau jatuh ke bawah, hati-hati, dia akan menarik. Oh, apabila terinjak ya? Ya, kemudian ada satu lagi. Dengan satu trigger kita bisa buat berbagai macam. Nah ini, apabila dia tertabrak, terlanggar, dia akan sama loncat juga. Oke. Tuh, gini. Kita buat biar dia tidak terangkat. Tidak terangkat? Iya, karena dia narik ke atas kan. Ingat, setelah ini tutup lagi, siapa tahu kewaspadaan kita hilang. Nih. Oh, sini. Nah, tetap kalau membuat jerat ini usahakan kita tidak berada di depan, di samping. Nih, lepas. Berarti kalau ini, kalau dia terlanggar, kesentuh, tertabrak, maju. Ini mana tadi jeratannya? Nah, ini kita. Nah, kita hilangkan dulu jejaknya. Berarti dilebarkan ya? Tuh, dilebarkan, tertabrak, bisa dari sini. Aduh, Anda terjerat. Halo, Anda terjerat. Siapa Anda? Hendak menebang hutan ya? Nah, akulah raksasa. Tapi ada kemungkinan hewan akan melintas ke arah samping. Maka itu kita Persempit untuk menuju kemari ya. Tuh, gunakan ini. Coba, Mon, arahkan agar dia menuju kemari. ya tancapkan. Jadi kita buatkan jalur mereka untuk sini ya. Batasi aja pergerakan mereka. Kalau dalam operasi SAR itu apa namanya ya? Ini. Tadi mau dijeratnya di sini ya, Kang? Ya, itu ada. Nah, itu. Di memanjangin, Mon. Nah, gitu. Kemudian biasanya yang mengganggu binatang juga adalah bau manusia. Untuk mengaburkan bau, kita humus-humus ini. Humus-humus akan mengaburkan bau manusia, makanya banyak yang berminggu-minggu itu tidak mandi di hutan. Oke. Biar menyatu dengan alam katanya. Kang, itu kan tadi contoh-contoh
apabila kita membuat jerat. Tuh. Lalu sebenarnya ada berapa macam atau ada apa aja jerat dan jebakan? Ada beberapa macam, jadi ada beberapa jenis binatang seperti yang terbang, kemudian kita juga punya air dan mendarat. Selain jerat ada juga jebakan. Namanya biasa dikenal kita tuh cubluk salah satunya ya, cubluk. Ada dua lubang, ini dua lubang dibuat, yang satu ada kandangnya, yang satu dia terperosok masuk. Dia karena pintu masuknya tertutup lagi, binatang itu akan tetap mencari tempat yang lebih terang. Artinya ke lubang satunya lagi yang sudah kita pasangkan kandang. Oke. Itu cubluk. Ya, cara kerja seperti itu. Masa hidupnya bisa lebih panjang. Karena dia berada dalam, kita tangkap di dalam kandang. Iya, kandang bisa masih jalan-jalan gitu. Kemungkinan tertangkap oleh binatang lain juga cukup kecil begitu. Kemudian Binatang-binatang air. Kita gunakan jebakan juga, namanya biasa dikenal bubu. Bubu sederhana, bisa terbuat dari media bambu. Kemudian ada pintu masuknya yang kita perkecil, sama seperti tadi. Si ikan begitu masuk, dia tidak akan kembali ke lubang dia masuk, tapi dia akan stuck di situ ya? Mencari ke samping-sampingnya. Pernah jadi ikan kan? Pernah waktu itu? Iya, itu. Apa yang kamu rasakan pada saat masuk bubu? Kejebak kan? Iya. Mau nyari tempat keluar juga nggak bisa. Terus tertekan aliran air juga waktu itu. Sulit juga keluar ya. Kayaknya saya memutuskan jadi manusia aja lagi deh. Gitu. Lalu setelah itu yang burung. Burung ini biasanya di tempat-tempat atau kita buatkan. Tingkat bersihnya tadi kan kalau kita dapat binatang jangan dihabiskan, kita buat umpan buat mereka. Untuk sisa makanan untuk umpan berikutnya, pancingan jebakan berikutnya. Betul. Oke, jadi pada dasarnya ketika kita membuat jerat dan juga jebakan, kita sertakan umpan. Betul. Karena tingkat keberhasilan dari jerat dan jebakan itu tergantung dari umpan kita. Umpan kita, tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi, dan tentunya bagaimana caranya kita mengarahkan mereka, memanipulasi jalan mereka untuk masuk ke dalam jerat dan jebakan kita. Jadi selain dari kita memasang jerat dan jebakan, kita juga bisa mendapatkan sumber protein dan lemak itu dari pohon-pohon lapuk. Oh gitu? Oh, dari pohon-pohon lapuk itu kita bisa mendapatkan sumber-sumber protein? Iya, karena biasanya tempat bersarangnya ulat, serangga bertelur, bermetamorfosis di sana. Untuk mendapatkan makanan di medan gunung atau hutan, kita bisa memanfaatkan alat-alat sederhana yang kita bawa, seperti tali dan juga pisau. Tentunya dengan pengetahuan dan kemauan kita dalam mencari makan agar tetap bisa bertahan hidup.